Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelumnya, perkenalan yuk. Perkenalkan, namaku Nela Aulia Saida dengan NIM 1262050212163 dari kelas PGMI 5E. Baik, langsung saja pengertian prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Prinsip pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengkondisikan situasi pembelajaran agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal. Kemampuan guru dalam memahami prinsip-prinsip pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang harus diaplikasikan dalam aktivitas pembelajaran guna mencapai hasil yang optimal. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Yang pertama, prinsip integrated atau terpadu. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip kesinambungan dan perubahan. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima, kontekstual. Yang keenam, problem solving. Yang ketujuh, inquiry. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integrated atau terpadu. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait. Yang kedua, prinsip interaksi. Dalam konteks ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Sehingga dalam pembelajaran IPS, pendidik diharapkan mampu menanamkan sifat dasar ini melalui pembelajaran yang ada. Yang ketiga, prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam pembelajaran IPS juga harus bersinambungan karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, penjelasan tentang prinsip kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, yang kelima, kontekstual. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar kita. Yang keenam, problem solving. Dalam pembelajaran IPS di SD atau MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh, inquiry. Dalam pembelajaran IPS di MI ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik yang meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat, memberi feedback, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih fungsi prinsip-prinsip pembelajaran MI atau SD? Yang pertama, peserta didik dapat mensistematiskan bahan, informasi, dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Dan yang keempat, agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.